Sidang jemaat kekasih Tuhan, di penghujung tahun 2020, kita berkumpul bersama memasuki tahun baru. Tuhan sudah menuntun kita sepanjang tahun 2020. Tentu begitu banyak kenangan atau pengalaman yang kita lalui bersama. Kasih Tuhan tidak pernah pudar di sepanjang hidup kita. Kini kita akan memasuki tahun 2021. Kita yakin bahwa Tuhan akan menjaga, menuntun, dan melindungi kita di tahun baru. Untuk itulah, marilah kita bersyukur menyambut tahun baru dan memuji kebesarannya. Kita menyanyi, bersyukurlah pada Tuhan. Pada Tuhan, serukanlah namanya, menyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmuran. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian dari orang-orang kudus, damai sejahtera untuk kita semua. Silakan duduk. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, di rumah kita masing-masing, mari kita teduhkan hati sejenak untuk merenung secara pribadi perjalanan hidup yang kita alami mulai dari tanggal 31 Desember tahun 2019 sampai pada tanggal 31 Desember tahun 2020 ini. Kita bersama-sama bercermin diri sebagai bapak dan ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, dan seisi rumah dalam keluarga. Tentu kita semua menyadari, Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak pelanggaran dan dosa yang kita lakukan tanpa melihat dosa suami, istri, dan anak-anak serta orang tua. Mari kita melihat ke dalam diri kita dan kita bersama mendengarkan pujian yang akan nyanyikan Kantoria pada ayat 1, bila kurenung dosaku padamu Tuhan, yang berulang kulakukan di hadapanmu, dan kita yang ada di rumah masing-masing merenungi dosa-dosa kita. Dosaku
Marilah kita berdoa untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Di penghujung tahun 2020 ini Bapa, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak pernah berubah kami alami. Sebagaimana di hadapan hadirat-Mu seringkali kami berjalan tidak setia, melakukan ajaran dan perintah-perintah-Mu. Tetapi kasih-Mu melampaui pergumulan dan dosa yang kami alami, sehingga kami tetap ada berdiri kuat dan teguh sampai di penghujung tahun ini. Dan karena itu patutlah kami berhenti sejenak dan mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami, yang di dalamnya kami akan mensyukuri karya-karya-Mu yang tak terhitung dan tak ternilai harganya. Itulah sebabnya kami ada, sebagaimana ada memuji nama-Mu dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kabar sukacita hari ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman ini, dan oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus kami yakin akan dimampukan menghayati dan melakukannya. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia mendengar dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita membuka bagian Alkitab dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-8. Kita membaca ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes dalam pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang menutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku.
Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Yang mendengar dan melakukannya disebut orang berbahagia. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sedang jemaat di mana saja berada, di rumah masing-masing pada sore menjelang malam ini, dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut tahun baru tahun 2021. Di liturgi yang dikirimkan Masjid Gereja kepada kita sekalian, sudah ada renungan yang dicatat. Dan mungkin sebagian dari apa yang Bapak Ibu lihat di renungan itu saya tidak akan ulang lagi. Dan nanti setelah saya selesai berkhutbah, mungkin baru Bapak Ibu perhatikan tulisan-tulisan yang ada dalam liturgi itu. Yang kedua, perkenankan saya menyampaikan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki tahun baru tahun 2021 yang adalah tahun yang sangat misteri adanya bagi setiap kita, dan selamat bersukacita telah menyaksikan kasih Tuhan selama 1 tahun akan berlalu dari kita. Tabir-tabir rahasia kasih Allah sudah terbuka dalam hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 dalam satu tuntunan tema Sang Terang, Penuntun dan Penentu Masa Depan. Sang Terang, Penuntun dan Penentu Masa Depan. Bapak Ibu saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik bagaimana respon orang di saat kita sedang asik atau sibuk bekerja di waktu malam, lalu tiba-tiba lampu padam. Begitupun ketika tiba-tiba lampu itu kembali menyala seperti semula. Respon apakah yang muncul di antara kita atau orang-orang yang berkumpul asik bekerja itu? Hampir semua sama responnya adalah berteriak. Yang satu di saat mati lampu berteriak karena kesal dan kecewa. Karena banyak hal yang mesti dikerjakan tetapi lampu sudah mati. Tetapi di saat lampu itu menyala kita berteriak karena ada sukacita besar yang mana meyakinkan kita bahwa akan banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan di malam hari di saat lampu itu sudah menyala. Jadi di sini semakin jelas kepada kita sekalian bahwa terang itu datang membawa kejelasan, dan terang itu tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Dalam situasi yang gelap pada saat terang datang, maka tidak ada lagi kegelapan yang terjadi. Tetapi demikian pun pada saat itu terang sedang ada dan kegelapan itu datang, maka terang itu kemudian hilang. Itu berarti terang dan gelap
itu adalah dua situasi yang selalu berlawan-lawanan dan tidak akan pernah dia bisa menyatu. Selalu kontras, selalu saling bertentangan. Dan karena itu tidak mungkin terang dan gelap bisa disatukan. Saudara-saudara, pertanyaan mendasar, kenapa kemudian penulis Injil Yohanes menempatkan Yesus sebagai terang dunia? Pada bagian Alkitab yang lain dalam Injil Yohanes, Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Pada bagian yang lain dalam tema Natal dikatakan dia Immanuel. Pada bagian yang lain dia dikatakan Mesias, anak Allah. Tetapi pada bagian Injil Yohanes pasal 8 tadi, Yesus disebut sebagai terang dunia. Pertanyaannya, kenapa dia disebut terang dunia? Saudara-saudara, saat kapan dia bicara bahwa dia adalah terang dunia? Kalau kita perhatikan teks yang ada dalam pembacaan kita tadi, situasinya pada waktu itu adalah perayaan hari-hari terakhir pesta pondok daun atau pesta panen orang Israel di gedung perbendaharaan, atau dalam Alkitab itu atau dalam tafsiran teks disebut gedung perempuan. Saat itu saudara-saudara, perayaan sesaat lagi akan berakhir. Dengan demikian tergambar bahwa sukacita atau kegembiraan yang diibaratkan dengan cahaya lampu yang menyala berkilau-kilauan sesaat lagi akan redup dan hilang. Dan Yesus pun datang untuk memperjelas bahwa dalam situasi perasaan manusia yang terorientasi kepada hal yang kelihatan dalam pesta pondok daun yang sesaat lagi akan berakhir atau redup adanya atau hilang adanya yang namanya kegembiraan, ada terang yang datang. Yesus diperkenalkan dirinya sebagai sumber terang. Dan karena itu Yesus sedang menantang orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang orientasi terangnya adalah kepada hal-hal lahiriah dunia atau yang sifatnya adalah ritual-ritual yang dilakukan yang dipahami bahwa dengan menjalankan ritual secara sistematis ini mereka mengalami terang yang sesungguhnya. Tapi terang itu bagi Yesus sesaat lagi akan redup dan hilang. Dan itu tidak akan bertahan lama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak dalam ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang. Jadi Yesus mengatakan, aku terang dunia. Kalau kamu berjalan di dalam kegelapan, lalu kemudian terangku itu menjadi bagianmu, maka gelap itu akan hilang. Yesus katakan begitu. Jadi siapa yang punya terang dan terang itu adalah terang Yesus, maka di saat ia berjalan dalam kegelapan, maka kegelapan itu hilang. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Orang Farisi mengatakan kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Orang-orang Farisi menolak. Masa kau mengatakan kau adalah terang dunia? Alasan penolakannya itu paling tidak ada dua. Pertama itu alasan formal. Alasan formal itu artinya alasan yang bisa dibuktikan secara yuridis atau secara hukum. Apa itu? Di kalangan orang Israel itu saudara-saudara, nanti kesaksian itu dianggap benar dan sah kalau disaksikan oleh dua orang. Jadi atau dua saksi. Itu bisa dibaca di Ulangan 17 ayat 6 dan 19 ayat 15.
Jadi dak dua pi tu tahu, dak dua pi kelompok saksikan ni kumua tongan tu. Tetapi menurut mereka, namanya ikut rimpokari itu. Jadi menurut orang Farisi, baru kau yang mengatakan itu, belum pi orang lain. Jadi bagi mereka pahamnya itu keliru. Jadi mereka itu mengatakan, kau yang mengatakan, tapi tidak ada saksi lain. Apa jawab Yesus kepada mereka, katanya, ayat 14. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Alasannya kenapa? Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jelas sekali. Yesus mengatakan kesaksianku benar. Karena saya tahu alamatku. Saya datang dari Bapakku dan aku di sini. Dan ketika aku di sini aku melaksanakan kehendak Bapakku. Dan ketika aku tidak ada lagi di sini, aku sudah pulang kepada Bapakku. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Makanya kamu tidak tahu terang yang aku datang bawa. Nah, jadi orang Farisi tidak memahami itu, saudara. Lalu yang kedua, orang Farisi tidak memahami bahwa Yesus sedang bicara tentang dirinya sebagai Mesias. Mereka tidak bisa menerima kalau Yesus itu terang dunia, sebab Tuhan adalah terang. Jadi satu hal yang mereka tidak tahu, ketika Yesus mengatakan, aku bersama Bapakku yang bersaksi tentang itu. Bukan hanya saya sendiri. Coba kamu lihat ayat 15, 16, 17. Kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi kamu seorang pun. Dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Itu yang orang Farisi tidak tahu. Itu yang orang-orang Yahudi tidak tahu. Bahwa Dia datang ke dalam dunia ini, memperkenalkan kehendak Bapaknya kepada dunia ini, dan Ia mempersaksikan tentang keinginan Bapaknya kepada dunia ini. Tetapi dunia yang kepadanya memperkenalkan diri itu tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti, saudara-saudara? Karena mereka berada dalam kegelapan. Mereka tidak mengerti. Dalam Yesaya 6 ayat 19 dikatakan Tuhan akan menjadi penerang bagi dirimu. Dan di bawah terangnya aku berjalan dalam kegelapan. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Itu jauh sebelumnya Nabi Mika sudah katakan kepada mereka itu dalam Mika pasal 7:8. Yesus sebagai terang dunia disaksikan oleh orang yang mengalami kegelapan. Dan itu dicatat dalam Yohanes 9 ayat 15. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semakin jelas dan tegas bahwa Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada umat Allah yang dalam teks tadi adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yang ada beberapa kelompok di dalamnya termasuk orang Farisi yang adalah aliran garis keras yang sangat fanatis tentang Taurat, yang mengatakan orang yang bisa selamat itu adalah mereka yang bisa menjalankan tuntunan Taurat sebanyak 613. Itu 10 hukum Taurat, Bapak Ibu saudara-saudara, dijabarkan itu sebanyak 613. Kalau di undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 1945 itu 10 Taurat. Lalu kemudian yang penjabarannya itu dalam peraturan perundang-undangan itu sampai 613. Saudara bisa bayangkan banyaknya itu. Siapa yang bisa taati itu? Nah orang-orang Farisi itu sangat fanatik dengan itu. Dan karena itu Yesus datang untuk mengingatkan mereka bahwa jika pahammu seperti ini, maka kau akan terus-menerus berada dalam kegelapan. Dan kau bisa merasa terus-menerus berada dalam kebenaran, tapi sesungguhnya kau tidak hidup dalam kebenaran. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi Yesus menolak terang itu akan berakibat buruk. Menolak terang itu akan berakibat buruk. Akibat buruknya itu seperti apa? Pertama, sulit mengalami perubahan. Itu orang Farisi. Karena menolak terang itu, maka sulit berubah. Logikanya sederhana.
Bagaimana bisa berubah kalau kita dalam kegelapan? Karena kita tidak tahu yang mana jalan lurus, yang mana jalan bengkok, yang mana lubang, yang mana rata. Ya, sederhana sekali saudara. Jadi untuk mau membuktikan dalam hidup kita bahwa kita masih berada dalam kegelapan, kalau belum bisa membedakan mana benar dan salah, kalau terus-menerus membenarkan diri kita dalam kesalahan kita, secara tidak sadar sebenarnya kita masih berada dalam kegelapan. Yang kedua, orang yang dalam kegelapan itu mereka tidak mengenal pribadi Yesus, dan ketika mereka tidak kenal pribadi Yesus, pasti mereka tidak kenal Bapa yang mengutus Yesus. Seringkali saya katakan begini, jangan-jangan kita mengenal Yesus dalam prinsip seperti mengidolakan Yesus. Banyak itu selebriti yang kita idolakan tapi dia tidak kenal kita. Kadang ditempel foto-fotonya di kamar, bukan? Wah, itu idola kita, tapi orang itu tidak kenal kita. Semoga jemaat mengerti yang saya maksud. Ada yang idolakan itu Messi, pemain sepak bola, tapi Messi sama sekali tidak kenal dia. Sering kan begitu. Jangan-jangan kita mengidolakan Yesus, tetapi Yesus tidak kenal kita. Kenapa? Karena kadangkala kita percaya Yesus supaya Yesus menuruti maunya kita. Saya percaya Yesus supaya saya tidak sakit. Saya percaya Yesus supaya bisnisku jalan. Saya percaya Yesus supaya corona segera keluar dari rumahku. Saya percaya Yesus supaya apa yang saya pikirkan selalu berjalan seperti itu. Saudara kalau percaya Yesus kayak begini, tidak lama itu saudara tinggalkan Yesus. Membuka saja tabir-tabir rahasia kehidupan kita di tahun 2020 ini, saya percaya banyak orang yang tidak bisa lagi percaya Yesus karena berulang kali berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Saya pernah menghadapi suatu pergumulan yang amat berat. Seorang bapak punya anak perempuan yang cantik sekali bekerja di bank. Dan anak tunggal tanpa sakit tiba-tiba meninggal, belum berkeluarga. Cantik apa itu cewek? Bapaknya bilang sama saya, pendeta selalu bilang Tuhan itu baik. Saya tanya pendeta, betulkah Tuhan itu baik? Kalau Tuhan baik, pendeta, kenapa dia tahu anakku hanya satu yang cantik sekali belum menikah? Kenapa diambil? Dari mana Bapak sering khotbahkan Tuhan itu baik? Saudara, saya berpikir lama, betulkah Tuhan itu baik? Tapi saya tanya istrinya, ibu, Tuhan baik kepada ibu? Dia bilang, iya. Karena saya tahu bahwa anakku yang meninggal ini anaknya Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah ambil dia sayang dia. Sedikit pun saya tidak bisa tahan anakku. Kalau Tuhan katakan ku ambil. Saya pun juga, Pak. Kenapa? Karena saya mengerti jalan hidupku itu ada pada Tuhan. Saya hanya penumpang dan pendatang di dunia ini. Sepanjang Pak Pendeta tahu betul anakku itu setia dalam gereja, bukan? Setia dalam pelayanan, bukan? Iya. Dan saya percaya dia sayang. Itu kenapa? Karena yang satu mengerti Tuhan Yesus, yang satu mengidolakan Yesus, yang satu mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Beda, bukan? Beda mengidolakan Yesus dengan mempercayakan kepada dia. Begitu saudara. Nah karena itu, sebagai orang yang mempercayakan hidup kepada Kristus, mari kita belajar merenung sejenak di akhir tahun ini. Apa yang penting kita renungkan bersama. Yang penting kita renungkan bersama adalah sejauh mana mengamini dalam hidup kita ketika Yesus memproklamasikan dirinya sebagai terang dunia. Betulkah ia menerangi kehidupan kita? Ya sampai dalam seluk-beluk perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mencoba membuka tabir kehidupan kita, seandainya ada orang yang videokan mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai hari ini, lalu kemudian kita putar.
hampir tidak banyak orang yang tersenyum di tahun ini. Hampir sebagian besar orang keriput pipinya. Senyum mungkin terpaksa. Banyak yang menangis, banyak yang berduka. Menangis karena bisnis tidak berjalan baik. Gaji dipotong sekian persen, di PHK di perusahaan. Perusahaan bangkrut, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang-orang yang dikasihi akibat COVID-19. Ditambah lagi, tidak bisa bersukacita merayakan Natal. Hampir rahasia hidup kita yang terbuka di akhir tahun ini diliputi pergumulan yang amat dalam. Tapi pertanyaan penting, apakah Tuhan tidak Immanuel dalam hidup kita? Saya percaya Tuhan Immanuel. Immanuel dalam berbagai bentuk. Ketika sebagian besar ibu-ibu kreatif di masa pandemi, itu mungkin salah satu implementasi dari virus ini. Sengaja Tuhan mendatangkan supaya kita tidak pasrah pada nasib. Karena memang sudah zamannya di era ini dan ke depan, orang akan berkompetisi di dunia maya, di dunia online untuk mencari dan menata kehidupannya. Ada kemungkinan Tuhan sedang menguji coba kita untuk melihat bahwa sebentar lagi kau akan bergeser ke dunia baru. Dunia yang tidak biasa engkau jalani, tapi dia harus datang dan kau harus berada di dalam. Apapun pilihannya, kau harus berada di dalam. Itu yang saya imani dan semoga sebagian Bapak Ibu turut mengimani itu. Hal berikut adalah Yesus adalah terang yang hadir menerangi jalan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, cara kerja kita, cara berinteraksi kita. Jangan-jangan kita merasa sudah berjalan dalam terang, tetapi sesungguhnya kita sedang dalam kegelapan. Bahasa sederhananya, jangan sampai kita sudah merasa hidup dalam kebenaran sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai pelayan di gereja, sebagai pelayan dalam masyarakat, di pemerintahan, di swasta. Tapi sesungguhnya kita sedang berada dalam kegelapan. Hanya orang-orang yang dekat dengan terang itu yang bisa diterangi oleh terang itu. Tapi kalau kita menjauh dari terang itu, kita tidak akan bisa melihat itu. Kita akan bisa merasa benar dalam kesalahan. Dan karena itu tidak akan pernah ada pertobatan. Dan terakhir, di akhir tahun ini, orang yang hidup dalam terang siap mengampuni dan membuka diri untuk mengampuni. Saudara tahukah apa di balik pengampunan? Di balik pengampunan ada yang namanya melupakan. Setiap orang yang mau mengampuni harus siap melupakan. Apa yang dilupakan? Sifat buruk orang yang menyakiti kita. Karakter orang yang menjengkelkan kita. Kebiasaan orang yang menyakiti kita. Orang yang bisa mengampuni, dia siap melupakan itu. Kalau saudara sudah siap mengampuni dan memberi ampun, itu berarti saudara sudah berjalan dalam terang. Mumpung Tuhan belum memanggil kita, seperti saudara kita yang lain sudah pergi. Kita tidak tahu apakah dia hidup dalam kebenaran di saat sang penciptanya memanggil dia. Tapi bersyukurlah untuk kita yang masih ada sampai hari ini. Masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk berjalan baik sesuai perintahnya. Sesaat lagi tahun 2021 akan kita jalani. Tahun itu rahasianya tidak ada yang tahu. Mungkin ada yang berencana untuk menikah.
Mungkin ada yang berencana untuk memperbaiki bisnis, berencana untuk menata kehidupan keluarga lebih baik lagi, berencana untuk jadi PNS, jadi wira swasta, jadi pengusaha, dan macam-macam rencana kita. Jangan lupa, datang sama terang yang sesungguhnya, dan Ia yang menerangi pikiran kita dan perasaan kita, supaya jalan hidup kita terarah untuk mencapai tujuan itu. Mari kita teduhkan hati sejenak sambil mempersiapkan diri kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Selamat Datang Penebusku, di mana lagu itu mengingatkan kita untuk membuka kembali bagaimana Kristus datang di tahun ini, dan kita menyambutnya dengan mengucapkan selamat datang penebusku, sambil mengingat dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, yang kita izinkan pergi dari diri kita dan kita hidup dalam kebenaran. Biarlah pergi seiring dengan perginya waktu, dan kita membuka lembaran baru kehidupan kita di tahun 2021, menatap masa depan dengan penuh harapan, dalam sebuah kesaksian, dalam sebuah keyakinan, Yesus Gembala sejati akan menuntun aku dan kamu ke air tenang dan rumput hijau. Amin. Kita dengarkan lagu itu, saudara-saudara. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, kutemui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Beban salibmu yang kupikul berat di pundakku, Tuhan. Ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih, Tuhan. Dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku, Tuhan. Bebanku yang menindih berat di pundakku. Selalu dekat di jalanmu, Tuhan, dan
Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan di kunci tahun 2020 ini. Persembahan yang terakhir di 2020. Dengan kita persembahkan kepada Tuhan apa yang ada pada kita dan diiringi dengan nyanyian, Ya Tuhan, murah-Mu baka. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita dengan doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami diperkenan mengalami kasih-Mu lewat kesempatan memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu dalam kebaktian ini. Kami yakin bahwa setiap hati yang memuji dengan tulus akan berkenan bagi Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kami menghayati dan melakukan firman-Mu yang hadir meneguhkan kami bahwa Engkau adalah terang dunia yang menerangi jalan pikiran dan hati kami, sehingga kami pun hidup dalam terang, menata dan membangun kehidupan kami di dunia ini dan membangun interaksi kami dengan sesama manusia. Teristimewa dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru, yang adalah misteri adanya bagi setiap kami. Tetapi kami percaya Tuhan akan terus berjalan bersama kami dan melibatkan kami dalam rencana-Mu untuk menyatakan kebaikan kasih-Mu di dunia ini lewat berbagai kegiatan yang akan kami lakoni di tahun yang akan datang. Terima kasih bahwa Tuhan telah melayakkan kami menikmati kasih-Mu di tahun 2020 dengan segala suka dan dukanya. Tetapi lebih dari itu kasih-Mu melampaui pergumulan kami, sehingga walau kami mengalami pergumulan yang amat berat dengan COVID-19 yang sampai hari ini belum bisa berakhir, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah luntur dan tidak akan pernah berakhir kami alami. Tuhan akan terus hadir berkarya, menuntun, menjaga dan melindungi kami. Dan sampai hari ini kami berdiri kuat dan teguh mensyukuri karya-Mu yang telah kami nikmati itu, sambil bermohon kiranya Tuhan terus menuntun kami ke depan dan memberkati segala upaya penanganan untuk memutus mata rantai virus ini, sehingga kami kembali beraktivitas sedia kala tanpa halangan apa-apa, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dapat kami kerjakan dengan baik. Terima kasih untuk cinta kasih, kebersamaan yang terus terpelihara dalam persekutuan kami di jemaat ini, di tengah-tengah keluarga, di tempat-tempat kerja kami, dalam hidup bermasyarakat. Tuhan telah nyatakan itu di tahun yang akan berlalu bagi kami. Kami pun percaya itu akan terus dinyatakan bagi kami ke depan. Kami bermohon kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, seisi rumah kami,
setiap rencana dan pekerjaan kami sebagai bapa dan ibu rumah tangga, sebagai anak-anak dalam perjuangan studi, juga dalam mencari pekerjaan. Tuhan bukakan kesempatan bagi anak-anak kami untuk kelak mendapat pekerjaan. Mampukan kami jadi bapa dan ibu rumah tangga yang selalu sabar dan setia, menata dan mengelola rumah tangga kami dengan baik. Pemerintah kami, bangsa dan negara ini Tuhan lawatlah dengan kasih-Mu. Kiranya negeri ini selalu aman dan damai, terhindar dari gerakan radikalis yang semakin mengancam kesatuan bangsa ini. Tetapi kami percaya Tuhan yang memilih pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, para polisi, tentara, dan semua yang terlibat untuk menangani keamanan di negeri ini. Kami percaya sekali bahwa itu alatnya Tuhan untuk menghadirkan kedamaian. Terus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang walau satu persatu hamba tidak sebut dari mimbar ini. Salah satu di antaranya keluarga Ibu Melda, Mama Al, yang semua dalam keadaan bergumul di rumah karena sakit, mohon dipulihkan penyakitnya. Dan tentu saja masih ada yang lain. Kami yakin sekali bahwa Tuhan melawat untuk memulihkan mereka. Ada banyak di antara umat-Mu yang kehilangan keluarga di tahun ini. Tuhan kuatkan dan hiburkan untuk terus berpengharapan. Memang hidup ini tidak abadi. Kami hanyalah pendatang dan penumpang di dunia ini, dan karena itu begitu pentingnya hidup ini kami harus hargai. Terima kasih untuk kesempatan menyatakan persembahan. Tuhan berkenan kiranya menjadi alat pelayanan. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan berkati, agar sungguh pelayanan kami berkenan bagi Tuhan, baik tim multimedia, kantoria, pianis, majelis gereja sebagai liturgis, sebagai pengantar Alkitab, dan semua kami yang melayani. Tuhan berkati pelayanan kami, sehingga sungguh mengubahkan iman jemaat dan menjadi saluran berkat bagi kami. Setelah ibadah kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, mempersiapkan diri masuk di tahun karunia-Mu tahun 2021. Kami percaya bahwa Tuhan akan berjalan bersama kami mengarungi tahun itu. Dengan harapan dan doa kami ke depan kami masuk lagi di akhir tahun 2021. Itu doa kami Bapa dan permohonan kami. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini. Dan berkenanlah untuk semua yang dapat kami lakukan pada hari ini, kiranya menjadi kepujian dan bagi Tuhan, persembahan kami, hidup kami, Tuhan berkenan untuk semuanya. Inilah kami yang datang kepada-Mu bermohon dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap majelis gereja dan jemaat Bukit Tamalan Rea mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH selaku Ketua BPK Klasis Makassar Timur. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanannya dan dalam keluarga. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah, berjalanlah dengan iman. Yakinlah Tuhan akan menuntun dan melindungi saudara.
berharaplah padanya, berdoalah senantiasa, sebab dialah Gembala yang memberi hidup. Arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya pada kesempatan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Untuk menutup ibadah kita, kita angkat pujian siang malam musim tahun. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Demikianlah ibadah kita di tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati.